agama ini aturannya itu menyeluruh, universal. Oke. Sekarang bertanya murtadin yang tidak mau mengaku agamanya, yang kecurigaan saya orang ini Kristen. Nah, ini kecurigaan saya nih, aja dong, saya kan penuh kecurigaan, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan. Pertanyaan tentang Isra Mi'raj, apa itu? Dalam kisah Isra Mi'raj kan pertama Allah memerintahkan Muhammad untuk menetapkan sholat itu sebanyak 50 kali ya. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan dalilnya. Yang saya dengar gitu 50 kali. Tunjukkan dalilnya dulu. Saya nggak mau berpolemik dengan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gitu. Sempat mereka minta-minta, khawatirlah azab Allah. Kalian kenyang, perut kalian lapar, perut kalian kenyang, tetangga kalian kelaparan, kan begitu. Tidak masuk surga ketika seseorang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam kelaparan. Memang dari yang terdekat dulu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi untuk berdakwah dengan cara masing-masing. Unirifa ini banyak bicara, dia aja enggak. Tenang teman-teman ya. Saya mungkin belum sekaya Anda semua. Tapi ya kembali lagi, saya akan bersama dengan Kak Sinta panjang kali lebar. Apa yang saya mampu? Saya mampunya cuma ngajarin Al-Fatihah aja. Ya udah 1 jam buat Kak Sinta. Begitu ya. Oke, kita sapa, ada tamu di sini. Ada Rizkio. Silakan, agamanya apa? Rizkio. Oke, turun ya. Numpang batu aja dia. Halo Pora. Halo Pora. Halo, teman-teman. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, agamanya ini Islam. tadi sama Bang Yonatan Anda. Iya. Oke. Iya, sukses terus Mas. Oke teman. Sorry ya. Sorry saya buru-buru. Ya, terima kasih ya.
Jadi teman-teman, mari kita support para mualaf-mualaf kita. Dan memang saya termasuk orang yang skeptis. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Nggak apa-apa dong. Saya ini orang yang sangat skeptis dengan para mualaf. Saya itu dulu pernah menangis, terseduh-seduh sampai keluar ingus. Aduh, dengan mualaf. Ternyata dikibuli lah saya, ya kan, dikibuli lah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Wah. Jadi saya punya traumatik dengan para mualaf. Bukan berarti saya merendahkan para mualaf, tidak. Jadi saya termasuk orang yang sangat hati-hati. Saya perhatikan. Sekali, 2 kali, 3 kali saya close. Nah, itu saya itu. Tapi kalau saya pantau, perhatikan, lanjut, continue, konsisten, lanjut. Ya, seperti itu. Saya orang yang sangat skeptis. Kenapa? Yang namanya manusia itu bisa berbohong. Bukan berarti kita katakan para mualaf itu rata-rata bohong, enggak. Bisa berbohong, teman-teman. Nah, makanya saya mendampingi Kak Sinta. Nanti kita akan lihat bagaimana proses perjuangan Kak Sinta. Kita lihat nanti. Begitu juga dengan Landi. Begitu juga dengan Jai. Ya, Jai itu sampai detik ini belum mendapatkan kepercayaan dari saya. Tanya saja sama dia, teman-teman. Sulit buat Jai ini mendapatkan kepercayaan dalam artian bisa menjadi ini ya, maksudnya ya, kalau memperhatikan semua orang tuh kan kita boleh-boleh aja ya. Karena saya termasuk orang yang sangat skeptis kalau masalah permualafan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh juga suuzonan, nggak boleh. Kita lihat bagaimana kemudian perjalanan ini. Karena saya pernah sangat-sangat kecewa, ya, sangat-sangat kecewa. Tapi udah, itu masa lalu, nggak apa-apa. Oke, baik. Karena di sini sudah 3 jam, seperti yang saya katakan, di atas jam 12 malam, maka waktunya Bang Wan dan Tante Mika menggeruduk netizen. Saya istirahat. Kak Sinta, keren ya. Nanti besok kita siang belajar hamdalah ya. Ya Umi, Alhamdulillah. lagi hujan sini. Udahlah. Oke. Kalau ada netizen di bawah yang apologet di bawah, mungkin boleh naik apologet di bawah. Ya, Riko mau dagang dulu, dia mau jualan dulu dia. Silakan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, saya salamkan dari saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung ya, Pulau Sumatera. Kami berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung, ada abon, pastel, pempek sutra tenggiri, pletek, stik tenggiri, dan lain-lain sebagainya. Silakan yang mau pesan langsung ke WhatsApp saya atau DM saya. Insya Allah aman dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui pasar Cicipat JNT. Uni lipat tambahin dikit. Ya teman-teman, silakan. Riko ini salah seorang yang tadinya agamanya Kristen, kemudian dia sudah menjadi seorang Muslim. Di-mute dulu Riko. Nah teman-teman, kalau ingin mensupport bisnisnya, silakan beli cemilan Riko. Oh, saya tidak suka cemilan, beli kirim ke Bang Wan, beli kirim ke Tante Mika, beli kirim ke Yonatan Nandar, beli kirim ke Kak Sinta. Sekali lempar 2 pulau terlangkaui. Pertama, membantu Riko berjualan, kedua, teman-teman bisa berbagi dengan apologet atau para mualaf. Seperti itu ya. Begitu caranya. Itu namanya beramal cerdas, teman-teman. Beramal cerdas, beramal sambil mendapatkan banyak manfaat. Ya, jadi teman-teman membantu si Riko jualan, tidak membuat dia minta-minta. Dia kan nggak minta, dia jualan. Nah, setelah itu hasil apa yang dibeli itu dihadiahkan kepada saya. Pokoknya suka dengan Bang Wan nih, karena Bang Wan ini macam kalau jadi moderator agak tegas. Misal kirim Bang Wan, minta alamat, saya mau kirim cemilan. Saya suka dengan Tante Mika nih ya, suaranya cempreng-cempreng syahdu gimana, kirim. Saya mau ke Kak Sinta deh, kirim. Gitu caranya ya, begitu caranya untuk beramal yang cerdas. Jangan mau rugi teman-teman ya, jangan mau rugi. Allah Maha Kaya. Allah tidak akan kekurangan kalau kalian semua minta sama Allah. Allah Maha Kaya ya. Allah, perbendaharaan milik Allah itu kalian tidak mampu memikirkannya. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Sang Maha Kaya. Minta kenikmatan dunia dan minta kenikmatan surga. Boleh kok, mintalah padaku, kata Allah. Caranya dengan apa? Ya usahalah ya, engkau dapat apa yang kau usahakan gitu. Oke, karena sudah 3 jam saya harus istirahat. Silakan ambil alih
Tante Mika dan juga Bang Wan. Ya, Ababil terakhir mungkin Abibal agamanya apa? Murtadin. Oke, kenapa murtad? Dari agama apa murtad? Dari Islam. Kenapa murtad? Alasannya? Karena meragukan kisah Isra Mi'raj. Oke, meragukan kisah Isra Mi'raj, tapi percaya Yesus pernah naik ke surga. Saya bukan Kristen. Terus masuk apa? Belum ada agama apa-apa. Belum ada agama. Berarti kamu sekarang udah ada aturan hidup. Iya. Berarti kamu kalau misalkan yang nidurin mamamu sendiri boleh berarti sekarang? Tidak. Kenapa nggak boleh? Siapa yang larang? Mau Kan tanya kamu nggak ada soal agama. Isra Mi'raj. Mau tanya soal Ya, bentar dulu. Ya sabar. Kamu kan nggak ada agama. Berarti kamu nggak ada aturan sekarang ya? Oke. Aturan agama nggak ada. Oke, sekarang nggak ada aturan ya. Jadi boleh lah Maksudnya membobol aturan mamanya agama sendiri. nggak Ya. ada. Ya emang nggak ada. Ya hukum-hukum syariat, hukum-hukum sosial itu kan datangnya dari agama. Kalau hukum manusia mah kamu pergi ke Alaska sana boleh nidurin menggilir istrinya di situ, menggilir istri orang di situ. Jadi kalau agama ini aturannya itu menyeluruh, universal. Oke. Sekarang bertanya murtadin yang tidak mau mengaku agamanya, yang kecurigaan saya orang ini Kristen. Nah, ini kecurigaan saya nih, aja dong, saya kan penuh kecurigaan, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan. Pertanyaan tentang Isra Mi'raj, apa itu? Dalam kisah Isra Mi'raj kan pertama Allah memerintahkan Muhammad untuk menetapkan sholat itu sebanyak 50 kali ya. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan dalilnya. Yang saya dengar gitu 50 kali. Tunjukkan dalilnya dulu. Dalam hadis. Saya nggak mau berpolemik dengan pikiran. Makanya saya ini orang yang nggak mau berpolemik dengan ketidaktahuan. Lelah kita, capek. Saya lagi yang kasih dalilnya, saya lagi yang ajarin. Saya mau kalian itu kalau bertanya itu betul-betul ingin tahu setelah kalian kaji dulu. Bukti kalian mengkaji, kalian tahu apa yang kalian pertanyakan itu literasinya. Contoh kayak saya nih. Saya bertanya kepada orang Kristen, kenapa Kristen mengaku agama kasih? Kenapa? Dalam kitabnya Lukas 14:26 dikatakan mereka harus benci keluarga. Secara sejarah peradaban bahwa Kristen banyak membunuh. Nah, itu artinya pertanyaan karena saya sudah cari tahu dulu. Nah, ketika Anda berkata, kan Nabi Muhammad gini-gini, dari mana Anda tahu? Kalau nggak tahu belajar dulu sana, baca dulu datanya, baru ke saya nanti. Ini sebentar nih. Ya. Abibal berapa lama sudah murtad? Sudah 6 tahun. 6 tahun, berarti masih baru ya. Aku tanya satu soalan sama kamu. Berwudu itu berapa rakaat, Abibal? Berwudu tidak pakai rakaat. Jadi? Pakai urutan. Ya, urutannya seperti apa? Ya, pertama niat. Kemudian Terus? membasuh kedua tangan. Kemudian mulut, hidung, wajah. Kemudian tangan sampai siku, rambut, baru kaki. Oh, 6 tahun ya? Nggak pakai kuping ya, kuping nggak usah dicuci. Yaudah, sekarang saya mau kamu bertanya satu. Ya, gini, saya di sini mengajarkan orang yang non muslim, sementara kamu ngakunya murtadin. Nah, masa murtadin nggak bisa tunjukin literasi yang dibaca tentang Rasulullah? Coba kamu tunjukkan ke saya, yang kamu baca itu yang mana? Nih misal nih, saya baca hadis riwayat ini. Ada permasalahan di hadis ini yang membuat saya murtad ini. Apa itu? Ada kesalahan linguistik, kontradiksi dengan ini. Itu ilmiah itu. Kan saya tidak mau berpolemik dengan ketidaktahuan kalian. Maka saran saya tunjukin dulu hadisnya. Yang mana tuh hadisnya? Mari kita bahas. Kita akan bawa pemahaman ulama seperti apa, linguistiknya seperti apa, kita pelajari di sini. Coba, hadis mana yang kamu bawa dan apa masalah di hadis itu? Hadisnya, nomor urutan hadisnya saya kurang hafal, cuman redaksinya saya Di kitab apa? Di kitab apa? Hadis.
Jadi kitab apa? Hadis itu kitabnya banyak. Hadis Muslim, Bukhari. Di dalam yang mana nih? Di Muslim atau di Bukhari? Di dua-duanya? Iya, ada di Bukhari, ada juga di Muslim. Iya, di nomor berapa nomornya? Nah, kan tadi saya bilang saya kurang hafal, udah punya nomor. Oke. Cari dulu ya. Cari dulu, nanti baru tanya lagi. Cari dulu sekarang atau sekarang di mute aja dulu. Cari dulu sekarang. HP ku Enggak, di mute aja dulu, cari dulu sekarang. Ya naik lagi nanti, kita tungguin. Berwudu nggak pakai dicuci telinga teman-teman ya, langsung dari rambut langsung ke kaki ya, nggak apa-apa. Nah, tuh. Islamnya soalnya udah. Ya udah lanjut. Cari dulu aja. Ya cari dulu aja itunya ya. Cari dulu aja datanya baru ditanyakan. Karena masa murtad tapi nggak mengkaji sih kan gitu. Kalau orang murtad itu ketika dia memutuskan hal yang besar dalam hidupnya, keluar dari suatu agama, dia pastikan dulu dia paham. Tapi udah murtad duluan tapi nggak paham kan lucu gitu ya. Itu teman-teman ya. Saya tuh jamnya itu sudah harusnya cengsip dengan Tante Mika ya. Teman-teman ya, saya sebenarnya cengsip dengan Tante Mika. Cuma kalau ada murtadin dia mau bertanya dan saya tanya kenapa dia. Oh ya, saya tanya sekali lagi nih sama Abibal nih. Abibal. Poinnya aja langsung. Alasan kamu tidak percaya sama Nabi Muhammad karena peristiwa Isra Mi'raj kan? Benar nggak? Halo Abibal. Dari teman-teman ya. Tante Mika, ini di sini aku udah ini loh. Aku udah ngantuk. Udah 3 jam. Nih, aku standby di bawah aja ya Uni ya. Siap Bang Riz. Nanti kalau ada ini kasih aja ya nomor kontributor Mesia ya. Oke, siap. Aku turun dulu nih. Tante Mika, Siap Bang Wan. Bang Riza. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. semangat Bang. Ya. Udah ya. Siapa namanya? Tante Mika. Ini ada 2 oten nih kayaknya nih. Satu murtadin, yang satu namus nih. Ya, halo. Ya Abibal. Bagaimana pertanyaannya tadi? Nih saya tanya sama kamu. Kamu kan meragukan kisah Isra dan Mi'raj. Syarat sebuah informasi itu bisa dikatakan benar, syaratnya menurut kamu apa? Syarat sebuah informasi bisa dikatakan benar, syaratnya apa menurut kamu? Saya tidak permasalahkan kisah Isra Mi'rajnya, tapi permasalahkan hadis mengenai Isra Mi'raj itu di narasi-narasinya saya kurang meyakini. Ya makanya saya tanya, syarat sebuah informasi itu dikatakan benar, syaratnya apa? Maksudnya syarat bagaimana itu? Kamu tahu nggak? Kita kalau sekolah nih ya, kita dapat informasi dan memberikan informasi itu harus jelas sumbernya loh. Ada syaratnya informasi itu bisa dikatakan sebagai kebenaran, bukan dongeng, bukan hayalan, bukan mitos. Makanya ada diksi-diksi ini. Ada yang namanya adalah jurnal ilmiah, ada namanya fakta sejarah, ada namanya fakta arkeologi, ada namanya dongeng, karangan lepas, cerita-cerita kosong, gibah, itu ada begitu. Nah, saya tanya, menurut kamu sebuah informasi itu dikatakan benar tuh harus seperti apa gitu loh? Harus seperti apa? Iya, maksudnya informasi tentang apa? Ya kan kita bicara tentang agama di sini. Kamu kan murtad nih. Kamu kan nggak percaya dengan hadis kan? Iya. Nah, ketika Anda tidak percaya kepada hadis, pertanyaan saya adalah informasi apa bagaimana cara Anda memverifikasi sebuah informasi itu sehingga Anda percaya bahwa informasi itu benar? Apa metodenya? Kan Anda nih nggak ada agama sekarang nih. Nggak ada agama kan? Iya. Nggak ada agama. Nah, maka sebagai orang yang tapi Anda percaya Tuhan itu ada. Iya. Nah, bagaimana Anda memverifikasi informasi bahwa Tuhan itu ada? Seperti apa? Metodenya bagaimana? Kalau ditanya ke saya bisa jawab loh. Contoh, tanpa Quran saya bisa membuktikan Tuhan itu ada. Dengan rasional, dengan pertimbangan akal. Contoh,
Kalau ada satu Tuhan, maka dia bisa dikatakan prima causa, dialah sang sumber, dan dia tidak perlu bertengkar, dan dia absolut mutlak punya kekuasaan. Tapi kalau ada Tuhan lain, ya nanti dia berantem. Yang satu pengen gini, yang satu pengen gini. Ah, ini namanya rasional. Ini namanya berpikir dengan akal. Nah, Anda percaya dengan Tuhan, tapi menolak menjadi Islam. Dari mana Anda bisa membuktikan kalau Tuhan itu ada? Tuhan yang mana yang Anda imani? Bertuhan kan Kan itu namanya munafik. Nah, dari mana Anda? Oke. Tidak mesti beragama. Dari mana Anda tahu Tuhan tanpa agama? Silakan. Karena saya ada. Karena saya yakin Oke. tidak ada dengan sendirinya begitu saja. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu Tuhan yang benar? Berarti bukan Tuhan, tapi Anda percaya bahwa ada pencipta. Ada penciptaan. Nah, gara-gara Anda ada. Iya. Siapa dia? Siapa dia pencipta itu? Saya hanya bisa menyebutnya sebagai yang memelihara saya, yang menciptakan alam semesta. Saya sebut dia sebagai Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu pencipta alam semesta ini memelihara kamu? Kok pede kali? buktinya saya masih ada. Jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu cuma dibiarin aja sama dia, nggak dipelihara, dibiarin aja hidup sejalan dengan pemikiran orang-orang ateis bahwa segala sesuatu itu berjalan begitu saja. Ya dari mana kamu tahu kalau dia memelihara kamu? Berarti kan asumsi kan? Nebak-nebak kan? Itu kan berdasarkan keyakinan. Artinya kalau saya masih hidup sekarang berarti Saya tanyanya gini loh bro, paham nggak? Anda itu sedang menuhankan diri Anda. Kenapa saya katakan Anda menuhankan diri Anda? Anda percaya dengan pemikiran Anda sendiri. Sementara Anda adalah orang yang terbatas. Bagaimana mungkin orang mengaku percaya Tuhan tanpa mengikuti suatu agama tertentu? Itu munafik. Kenapa? Tidak ada pemberitahuan tentang Tuhan kecuali melalui agama. Nggak ada. Tidak ada satupun pemberitahuan tentang Tuhan tanpa agama. Coba, ilmu pengetahuan apa yang memberitahukan tentang Tuhan tanpa agama? ada. Entitas yang disebut dengan Tuhan itu ada karena adanya agama. Adat Maka istiadat. apa? Di Ya itu juga daerah agama, sistem itu juga sistem itu. Agama itu kan dari kata tidak agama kacau, sistem kepercayaan dan sistem keyakinan. Yang saya maksud bukan agama, Memang di agama yang ada kitabnya begitu. Yang saya maksud kan ada Agama ini kan sistem kamu ngerti arti agama nggak? Agama itu adalah sistem kepercayaan. Iya, sekarang saya tanya, kalau umpama tidak ada Al-Quran, kira-kira bagaimana? Masih ada agama Islam? Makanya kalau tidak ada Al-Quran, orang tahu kalau ada sebab dari segala sesuatu yang disebut dengan kausalitas atau prima causa. Tapi orang yang tahu bahwa ada prima causa ini tidak tahu siapa namanya, tidak tahu bagaimana karakternya. Kenapa? Karena pemberitahuan tentang esensi dan hakikatnya itu hanya ada di agama. Karena nggak ada ilmu pengetahuan yang menguji dan mengetahui tentang siapa si sang prima causa ini. Kita cuma tahu bahwa ada sebab dari segala sesuatu, sampai di situ saja. Ngerti nggak? Maka ketika Anda mengaku tahu Tuhan, percaya ada Tuhan, tapi tidak menganut sebuah agama, itu kan asumsi pribadi Anda. Iya, itu kan keyakinan saya pribadi, kan tidak mesti. Ya kalau begitu Anda ini bukan orang yang meninggalkan Islam karena kecerdasan dan rasionalitas, tapi karena ya doktrin pribadi. Yang mendoktrin Anda ya diri Anda sendiri gitu loh. Iya kan, setiap manusia kan berhak untuk Oh, kalau masalah hak saya nggak urus itu, hak Anda lah. Anda mau jadi kecebong juga hak Anda. Di sini saya sedang menguji. Ternyata orang yang keluar dari Islam itu bukan karena memang dia berhujah dengan sisi akademis, tapi hujahnya karena ketidaktahuan dan asumsi pribadi. Saya hanya ingin membuktikan itu aja kok. Ya, beda dengan orang Kristen yang keluar menjadi ateis, mereka punya hujah. Apa hujahnya? Tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Karena Trinitas itu nggak ada dalam Bible. Karena Bible isinya semua. Nah itu artinya mereka ada alasan. Nah kamu ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sementara dalam dunia saintifik pun masih ada hal yang sedang dicari dan dicari tahu loh. Jangankan dunia
metafisik, dunia yang masuk dalam ranah fisik saja, masih ada yang sampai detik ini masih dibuktikan keberadaannya, tapi dipercayai keberadaannya, tapi belum terbukti. Apa itu? Dunia makrokosmos, dunia mikrokosmos. Tiba-tiba kamu bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj. Makanya saya tanya, apa syarat sebuah informasi itu dikatakan benar? Kalau saya ditanya, Riva, iya, apa syarat bagimu pribadi sebuah informasi itu akan kamu percaya tanpa berpikir panjang? Oke, syaratnya adalah pemberi informasi itu orang yang benar dan tidak pernah berbohong. Jeder kon. Jadi saya ndak perlu cerdas, ndak perlu belajar, ndak perlu sekolah, ndak perlu baca ini itu. Cukup saja saya tahu dan kenali orang itu ndak pernah berbohong, orang itu orang benar, nggak punya kepentingan duniawi apa yang disampaikannya, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat seumur hidupnya, dan dia adalah orang jujur. Apa yang diucapkannya walau ndak make sense, saya akan percaya. Oke. Itu caranya. Tapi dari mana ibu tahu orang itu tidak pernah melakukan maksiat atau orangnya itu Oke. bersih dari dosa? Dari mana? Oke. Inilah pentingnya metode dalam kaidah ilmu. Yang tahu tentang kau adalah orang terdekatmu. Makanya Nabi Muhammad itu nggak pernah deklarasi bahwa dia orang baik, nggak pernah. Yang mengatakan dia orang baik dan orang benar adalah orang yang hidup dengan dia. Perkataannya itu disampaikan oleh orang terdekatnya, istrinya Sayyidah Aisyah berkata, orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya adalah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya loh. Dari mana kita tahu kalau istrinya berkata? Istrinya itu berbicara kepada ada 3 orang, maka 3 orang meriwayatkan perkataan itu, disebarkan kemudian banyak. Terjaga perkataan itu seperti sistem blockchain, yang mana satu pernyataan itu didengar oleh banyak orang, kemudian menjadi mutawatir, dikutip oleh beberapa hadis yang kemudian tidak ada berubah, kemudian sama diksinya. Maka ini disebut dengan hadis sahih yang kedudukannya mutawatir, di mana ada 10 orang yang dengarkan itu dan mereka tidak ada kepentingan bersepakat untuk membenarkan hadis itu. Ini yang disebut dengan mutawatir. Oke. Dan kemudian sanadnya, sandaran perkataannya jelas. Disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Secara akademik, Ali bin Abi Thalib diakui pernah berada di tempat itu, mendengarkan tempat itu menurut riwayat yang lain, dan bahkan dia adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, diakui pula, dicatat oleh banyak orang. Ini yang disebut dengan hadis. Maka informasi tentang Nabi Muhammad SAW itu, dan kamu juga perhatikan secara rasional ya, Muhammad ibnu Abdullah bukanlah orang yang tidak terkenal pada zamannya loh. Perhatikan baik-baik nih, Muhammad ibnu Abdullah adalah orang yang dicari-cari kesalahannya loh. Muhammad ibnu Abdullah dicari-cari kesalahannya oleh orang kafir untuk membantah agama yang dia bawa. Masa orang sekelas Muhammad ibnu Abdullah yang kehidupannya ditatap oleh orang kafir, diperlihatkan oleh orang kafir, dicari-cari kesalahannya, tidak ditemukan satu narasi baik dalam hadis ribuan diriwayatkan, sirah nabawiyah ribuan diriwayatkan, tidak ada satupun narasi yang mampu membuktikan beliau pernah berdusta sebagaimana Paulus dan juga Yesus. Kalau Yesus pernah berbohong, kalau Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Ya, tapi kan dari mana kita bisa tahu bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah itu tidak berbohong juga? Dari mana kita bisa tahu? Ya makanya ada yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang banyak pendengarnya. Kalau si A berbohong, yang lain akan marah. Bukan kayak gitu bunyinya. Aku tahu. Berantemlah mereka. Pernah kamu dengarkan sahabat berantem? Ada. Tentang kiroat saja, Umar ibnu Khattab hampir menggenggam lehernya Hisham. Inilah bukti nggak mungkin ada perbedaan. Kenapa? Perbedaan kiroat aja hampir saling hantam, saling mengkafirkan mereka loh. Apalagi perbedaan riwayat hadis loh. Karena ada perintah, ada larangan dari Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku finnar. Dan kamu tahu nggak karakteristik para sahabat Rasulullah itu? Abu Bakar bahkan rela memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat loh. Apalagi yang membolak-balakkan kata-kata tentang Rasulullah, dipenggal. Kamu tahu hukumnya pada masa itu, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah. Bahkan orang yang berkhianat pada waktu itu Rasulullah perintahkan apa? Potong silang. Gak main-main hukumannya pada zaman itu loh. Kamu tahu bagaimana karakter Umar ibnu Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Siddiq keras, apalagi terhadap ajaran baginda. Gak main-main. Kamu tahu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud bahkan orang yang menolak waktu Zaid bin Sabit diangkat menjadi panitia, ketua panitia. Tapi kemudian setelah ada tiga sahabat yang membenarkan, akhirnya dia rujuk. Ini bagaimana secara akademik pengetahuan itu diikat.
Dan bahkan hadis itu lebih tinggi daripada sejarah loh. Kamu tahu nggak sejarah? Sejarah tidak mengkaji siapa yang berbicara tentang sejarah itu loh. Kalau hadis, bahkan Imam Bukhari itu ketika dia lihat perawi hadisnya adalah orang yang bermain dengan burung, dan ternyata dia bohongi burung itu dengan tidak ada makanan, bahkan tidak diterima hadisnya loh, dhaif. Jadi periwayat hadis itu ilmunya adalah dilihat arijalnya, orangnya seperti apa. Dan kamu tahu, yang tahu tentang kamu ini, tentang ilmumu itu adalah gurumu dan muridmu. Kamu tahu itu? Ini dia, kamu lihat, perhatikan baik-baik. Bagaimana Islam itu bekerja membentengi ilmu itu biar nggak diselewengkan. Yang tahu tentang ilmumu adalah guru dan muridmu. Kamu perhatikan bagaimana Islam bekerja, bagaimana metode Islam ini sangat kuatnya sehingga seseorang itu tervalidasi secara akademik. Ini dia, perhatikan baik-baik ya. Saya kasih kamu salah satu data contoh bagaimana di Islam itu penjagaan ilmu pengetahuan seseorang dan akhlak seseorang itu. Oke, kita tunjuk. Saya kasih kamu satu contoh kajian ya. Nah ini ini saya kasih kamu contoh. Saya kasih kamu contoh bagaimana ilmu pengetahuan dalam Islam ini. Nih, kamu lihat ini ya. Ini adalah kitab Al-Qurtubi. Penulisnya bernama Al-Qurtubi. Ya. Dan kamu tahu nggak? Di dalam buku yang ditulis oleh Al-Qurtubi ini ada memuat yang namanya adalah profil dari Al-Qurtubi. Nih. Ini dia. Jadi di sini tidak cukup siapa Al-Qurtubi saja, tapi validasi keilmuan dia itu dipertanyakan oleh orang-orang yang mencari tahu tentang dia kepada orang-orang yang berilmu, murid dan gurunya. Maka kami umat Islam tahu siapa Al-Qurtubi karena kami tahu mendapatkan informasi dari para peneliti bahwa dia berguru kepada siapa. Contoh, ini dia. Kami tahu guru-gurunya nih. Ada gurunya Ibnu Rawwaj, yaitu Al-Imam Al-Muhaddis ahli hadis Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawwaj. Nama aslinya adalah Zafir bin Ali bin Futu Al-Azdi Al-Iskandarani Al-Maliki. Dia wafat pada tahun 648 Hijriah. Matinya pun kami tahu. Dan Ibnu Al-Juwais. Maka orang-orang inilah yang tahu siapa Al-Qurtubi, keilmuannya, karena orang-orang ini akan menceritakan tentang muridnya. Begitu juga dengan murid-muridnya, ya. Begitu juga dengan murid-muridnya. Nah, ulama-ulama yang mempengaruhi pemikiran Al-Qurtubi disebutkan di sini. Berarti di sini kami ketika bersandar ilmunya kepada Al-Qurtubi, kami tahu informasi tentang dia dari para ahli yang mencari tahu tentang dia. Makanya ada kalau dalam dunia akademik itu, ya kalau kamu pernah kuliah, ada istilah namanya biografi para ilmuwan. Saya contohnya, saya ini seorang sarjana sosial, lulusan UMU. Maka UMU itu akan mencari tahu data saya. Makanya sebelum saya mau wisuda itu data saya itu dimasukkan. Pernah sekolah di mana Syarifah ini? Saya pernah kuliah sekolah di Batavia. Masuk datanya. Nanti dicari tahu tuh guru-gurunya siapa. Jadi orang-orang ingin tahu siapa Syarifah ini, apa pandangannya, maka orang-orang itu yang akan mencari tahu. Makanya ada namanya karya ilmiah, biografi. Jadi ilmu ini dimiliki oleh Islam dan dimiliki oleh Islam. Jadi ketika kamu bertanya, dari mana Uni tahu? Ya inilah. Nah, asal kamu tahu, saudara Abibal, kamu mau lari ke agama manapun, demi Allah, tidak akan kamu temukan satu kitab suci yang ilmiah kecuali Al-Quran secara epistemologiknya. Pergi kamu ke agama Hindu sana. Nanti saya tanya sama kamu, siapa penulisnya? Kapan ditulis? Gini saya mau. Tapi secara ilmiah ya. Pergi kamu ke agama yang lain sana. Pergi kamu mau ke agama manapun, apalagi Kristen, penulisnya aja nggak tahu siapa. Kalau Al-Quran jangankan penulis bro, Al-Quran ini munculnya dari ring 1 Muhammad SAW.
Hadis ini kalau tidak bersandar kepada Rasulullah namanya asar. Bahkan asar ini pun bersandar kepada para sahabat. Bahkan kalau ada sahabat hanya meriwayatkan satu saja sahabat, seperti Umar ibn Khattab pernah berkata di atas mimbar, apa kata sahabat? Innama a'malu binniyat. Itu masuk ke dalam hadis, disebut, diklasifikasikan hadis itu. Jadi ilmu pengetahuan di Islam ini diikat dengan sangat luar biasa. Bahkan sistem ini kemudian diadopsi oleh teknologi dengan sebutan sistem blockchain. Kamu tahu sistem blockchain nggak? Tahu sistem blockchain? Kamu kalau sudah masuk dalam sistem blockchain, kamu tidak bisa main-main lagi dengan datamu. Iya, kenapa? Semua orang lihat datamu. Begitu juga hadis. Kamu tahu nggak, perawi penulis kitab hadis kami itu tidak sedikit, bro. Nih, kamu lihat nih. Ya, nih kamu lihat nih. Perawinya itu ada, penulis kitabnya aja itu ada banyak tuh. Imam Bukhari punya kitab sahih, Imam Muslim punya kitab sahih, Sunan Tirmidzi punya kitab sahih, Sunan Abu Daud punya kitab sahih. Mereka ini mencari hadis bisa kepada orang yang sama, bisa kepada orang yang berbeda. Makanya disebut dengan apa? Informasi yang bersanad. Bahkan lebih tinggi daripada arkeologi loh. Dengarkan baik-baik. Kamu tahu sistem arkeologi seperti apa? Arkeologi adalah salah satu cabang ilmu yang mana, dengarkan baik-baik nih. Kamu boleh baca buku pengantar arkeologi nih. Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sisa-sisa peninggalan orang terdahulu, baik barang-barang yang bergerak, baik barang-barang yang tidak bergerak. Contoh, rumahnya, goanya, danaunya itu adalah artefak misalkannya. Pundan berundak-undak tubuhnya misalkannya. Peninggalan prasastinya, ada batu bertulis disebut dengan prasasti, ada namanya itu tugu disebut dengan artefak misalkannya. Maka barang-barang itu dikaji oleh para ahli dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Maka kamu tahu yang terjadi apa? Kemudian ditafsir. Hei, ilmu arkeologi aja ditafsir loh. Hadis itu adalah ucapan yang dikutipkan, disampaikan berulang di banyak tempat. Contoh, Umar ibn Khattab bicara di atas mimbar. Ada berapa orang yang melihat waktu itu? Ada 10 orang. Maka 10 orang ini saling memvalidasi. Ini disebut dengan seperti sistem blockchain. Makanya ada hadis itu kedudukannya, kalau dia sahih maka dia mutawatir, diriwayatkan banyak orang, sanadnya jelas, isnadnya jelas, matannya nggak berkontradiksi. Makanya dia dikatakan sebagai hadis. Sebentar dulu. Ini baru ilmu hadis loh, belum Al-Quran loh. Nah, beda dengan hadis. Al-Quran itu penjagaannya lebih tinggi lagi daripada ya sistem blockchain itu. Bahkan penghafalannya itu dihafalkan banyak orang. Jadi kalau ada satu orang yang salah saja, semua orang tahu. Contoh, tadi kakak Sinta belajar membacakan ta'awuz. A'udzubillahi minas, begitu kata Kak Sinta. Seluruh umat Islam tahu kalau itu salah. A'udzubillah, salah. Bahkan ketika dia a'udzubillah, salah. Kenapa? Karena banyak umat Islam menguasai ilmu makharijul huruf, yang tahu tempat keluar huruf. Kalau huruf zal dan zai itu beda pelafasannya, ciri-cirinya ada. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini kalau sudah seperti ini penjagaannya. Maka Allah berfirman di dalam Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Ketika secara ilmiah 80% kau tidak bisa bantah keilmiahan Al-Quran, gara-gara kau ragu hanya dengan 1% tentang Isra Mi'raj, kenapa kau murtad? Seolah-olah kau mampu menemukan agama yang lebih daripada Islam. Ini loh. Tapi begini, kecuali kau bisa tunjukkan sama saya, bentar, kecuali kau mampu tunjukkan kepada saya ada agama yang lebih ilmiah daripada Islam, silakan kau pindah, aku ikut dengan kau, asal kau bisa tunjukkan, buktikan, silakan. Maksudnya gini, bagaimana kalau umpamanya hadis-hadis meskipun itu sahih, tapi kalau berkontradiksi dengan Al-Quran, itu bagaimana itu? Ya kau tunjukkan saja buktinya. Misalnya gini, dalam kisah Isra Mi'raj. Karena gini bro, oh ya silakan, apa? Dalam kisah Isra Mi'raj itu, kalau yang saya amati, yang saya hayati, sifat-sifat Allah di situ tidak konsisten dengan sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran.
Misalnya Yang mana? Coba. Misalnya Allah sudah menetapkan pertama 50, kemudian Muhammad kembali ke Nabi Musa, kemudian Musa meminta Muhammad. Oke, coba saya tanya sama kamu. Kamu pernah lihat Lauhul Mahfuz nggak? Tidak. Terus kenapa kamu tahu bahwa Allah menetapkan 50? Kamu tahu nggak hadisnya. ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Ada untuk hadis. menyembelih anaknya? Kamu tahu nggak ketika Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya? Berarti itu ketetapan Allah, dia harus mati. Kenapa nggak jadi mati? Makanya dek, tidak cukup hanya sedikit baca lalu menganggap diri sudah fasih dan paham. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah. Kamu tahu nggak? Allah mengatakan bahwa manusia dan jin itu diuji. Manusia itu diuji. Nah, ketika Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam menyembelih Ishak, itu ketetapan nggak? Bagaimana? Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, itu ketetapan nggak? Ujian. Lah kenapa ketika Nabi Muhammad diberikan 50 kamu nggak mau menerima sebagai ujian kepada Nabi Muhammad dan para nabi pada waktu itu? Atau Karena bagaimana kita diajarkan sementara? Bagaimana kita diajarkan oleh Allah bahwa beginilah Allah cintanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbandingannya adalah ketika umat lain diberikan 50 waktu sementara mereka diberikan kekuatan fisik, kekuatan iman, ya, tiba-tiba kita yang lemah ini Allah berikan 50, tapi tiba-tiba nabi-nabi yang lainnya saling mengingatkan. Sebenarnya kalau kamu punya hikmah dalam dirimu, kamu belajar bagaimana Allah menunjukkan cintanya kepada umatnya Muhammad. Di mana sifat Allah yang diingkari di situ? Makanya saya tanya, kamu udah baca Lauhul Mahfuz belum? Dari mana kamu tahu di Lauhul Mahfuz itu untuk umat Islam 50 rakaat ya? Ada kamu baca di Lauhul Mahfuz, Allah menetapkan di situ. Kalau ada tertulis di Lauhul Mahfuz dan kamu tahu informasi itu bahwa 50 untuk umat Islam lalu dirubah oleh Allah, dicoret, berarti Allah yang tidak konsisten. Tapi kamu tahu di Lauhul Mahfuz tulisnya bagaimana? Jadi jangan kamu menjengkal bagaimana kemudian cara Allah mengajarkan para nabinya saling menunjukkan satu sama lain, mengajarkan kepada kita bagaimana sifat dan karakter para nabi itu saling peduli satu sama lain. Jangan kamu buang bagaimana kemudian pembelajaran daripada itu. Kalau kecuali kamu udah tengok di Lauhul Mahfuz bahwa Allah telah menetapkan 50 untuk orang Islam, kamu tahu dirubah oleh Allah. Gitu loh. Nah, jadi ketetapan itu ada di Lauhul Mahfuz. Apalagi 50 waktu. Iya. Kau. Inilah kadang-kadang kita lihat teman-teman ya, manusia itu banyak sekali murtadnya karena nggak tahu diri dan nggak tahu bersyukur. Ketika mereka melihat bagaimana Allah dengan cinta dan kasihnya meringankan umatnya Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu dijadikan alasan untuk murtad, mengatakan Tuhan nggak konsisten, seolah-olah dia bisa menemukan Tuhan yang lebih baik daripada Allah, ya. Tapi nggak masalah, Abibah. Maksudnya kan Agama gini, Islam itu kalau cuman satu kali dia bolak-balik mungkin masih wajar, tapi kalau sudah lebih dari 3 kali 4 kali itu berartinya sudah agak lain. sifat Allah mana? Sifat Allah mana yang diingkari? Ya, Abibal, kau baca dari mana itu? Ada hadisnya tuh. makanya tadi nggak ditunjukkan Bang Wan. Abibal. Begini Abibal ya, sebentar tante. Mengenai hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menerima perintah salat sebanyak 50 waktu dan Nabi Muhammad bolak-balik kemudian dihadang oleh Nabi Musa, status hadis itu adalah hadis Israiliyat. Paham hadis Israiliyat? Bukan sohi, itu kan ada yang sohi, bukan hanya itu. Tunjukkan ke saya, yang mana tuh sahihnya, yang mana? Itu hadis Israiliyat itu konon-konon di situ Nabi Musa yang paling berjasa kepada Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Musa lebih hebat, lebih pintar, lebih pandai daripada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad harus bolak-balik dan Nabi Musa yang menjelaskan bahwa umatmu tidak akan jelas yang pada akhirnya dilima. Itu penghinaan Yahudi kepada umat Islam. Yuk pikir kami tidak paham namanya seperti itu. Berarti hadisnya itu bukan sohi ya? Makanya kamu tunjukkan. Ini baru betul ya. Itu hadis Israiliyat. Hadis sohi loh, bukan Israiliyat.
Memang Ya makanya tunjukin. Kalau kamu bisa bantah Bang Wan kan, oh salah Bang Wan ternyata. Maka tunjukin. Jangan debat kusir. Aduh, artinya aku gini, satu kali artinya loh. gini, setiap Mual aku. Sakit perut setiap aku. ustadz yang saya dengar semua mengatakan begitu. Ya artikan Itu Ustaz, kita tidak bicara Ustaz, kita bicara di Kompas ini. berarti ustadz yang lain salah dong. Mana Ustaz yang mana itu? Kau jangan sebut-sebut Ustaz. Kau nggak boleh jawab. Tadi masalahnya Hidayat, Ustadz Somad semua. Mana tidak. Udah gini aja, gini aja, nggak usah repot-repot. Tunjukkan aja hadisnya. Kalau enggak nanti cari dulu hadisnya. Nanti gue ngomong sama Bang Wan ya. Saya mau istirahat. Saya rasa Teman-teman, biar saya aduh. tidak tunjukkan hadisnya, kalian sudah tahu hadisnya seperti apa. Tunjukkan hadisnya. Bro. Cerita. Main framing semua Ustaz. Kan bisa di searching, ada HP ku cuma satu. Kau yang cari, bukan kami. Udah ya teman-teman ya. Aku tadi udah mundur waktuku 30 menit untuk si Abibal ya. Ini ada Namus di sini. Tante Mika ganti ya operandel ya. Aku muntah, aku nanti mual, aku masuk angin, aku nih kayaknya aku masuk angin nih. Intinya Mual aku. ada Ya, aku bertanya sama Abibel aja. Abibal, Dulu aku closing dulu di YouTube ya. Buat teman-teman yang di YouTube, mohon maaf ya saya tidak bisa lebih lama lagi menemani di Komalnya Nanda. Saya mual teman-teman karena masuk angin kayaknya. Saya istirahat dulu ya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup ya, muntahku nanti. Abibal, Ya, kamu percaya Tuhan? iya. Bagaimana cara mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan Tuhan untukmu? Berdoa sama Tuhan saja. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan. Apa kamu doakan? Saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas rezekimu hari ini. Nah, kan gitu. Simple. Tidak Tahu mesti Tuhan harus- kamu itu? Apa? Tahu Tuhanmu? Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya Tuhan. Ya siapa? Ya Tuhan. Saya sebut dia sebagai Berarti kau asal mentuhankan aja Iya. sekarang? Iya. Jadi nggak ada cara penyembahanmu kepada Tuhan macam mana? Ya berbuat baik saja. Berbuat baik kepada siapa? Tuhan, sesama manusia. Tidak Di mana marah, tertulis seperti itu? tidak saling membenci, tidak membunuh. Nah, itu ajaran itu tidak saling Tunggu. membenci, tidak saling membunuh Tante itu di Mika. mana? Tante Mika, sebentar aku sebelum aku tutup. Bukan hanya ajaran Abibal, Yesus, itu di bentar. adat istiadat saya Abibal, gitu. Abibal, dari mana kau tahu kalau Tuhan nggak mau kau membunuh? Jangan-jangan Tuhan kau suka kalau kau membunuh? Dari mana kau tahu itu? Dari adat istiadatku begitu. Coba adat istiadat mana itu? Setahu aku kalau ada istiadat orang-orang dulu itu bahkan ada Aztek, ada pagan membunuh orang loh. Dari mana kau tahu kalau Tuhanmu nggak suka pembunuhan? Jangan-jangan Tuhanmu malah senang dengan pembunuhan loh. Coba. Karena Dari mana kau tahu kalau dia turun-temurun? Karena Ya di diajarkan mana? secara Coba. turun-temurun. Makanya tunjukin yang ngajarin. Nih, ini aku buka lagi kameranya. Aku walaupun mual ya. Coba aku tanya, siapa nama nenek moyangmu yang ngajarin kau nggak boleh membunuh? Nenek moyangku. Iya, yang ngajarin kau turun-temurun itu. Nenek moyang yang di Iya siapa? Ya dari mana kau tahu kalau sekuku itu betul? Jangan-jangan sekuku itu adalah orang yang menyembah kepada setan dan iblis. Dari mana kau tahu kalau dia Karena menyembah saya Tuhan? yakini. Oh ini udah imani saja ya. Udahlah ya. Imani saja Uni ya. Oh gitu. Iya. Enggak, gini Abibal. Jadi kau tahu ajaran dilarang membunuh itu dari mana? Karena dari adat istiadat nenek moyangku yang mengajarkan Oke, itu. adat istiadat. Adat istiadat ini apa dikatakan di sana oleh ajaran adat istiadatmu? Ya nenek moyangku bilang jangan membunuh karena itu tidak baik. Apakah kau makan ikan? Apa? Apakah kau makan ikan? Maksudnya kenapa tanya makan ikan? Apa Ya, hubungannya? kau makan ikan nggak? Makan. Kau makan ayam? Makan. Kau makan daging babi? Tidak. Kau makan daging sapi? Makan. Udah berapa nyawa ikan yang kau makan?
Tak terhitung lah. Ya berarti kau membunuh di sana. Membunuh manusia maksudnya, bukan membunuh hewan. Ya di mana tertulis membunuh manusia aja? Kalau hewan itu nggak apa-apa, di mana tertulis? Yang saya maksud itu tidak membunuh manusia, bukan membunuh hewan. Ya membolehkan membunuh hewan, di mana tertulis? Tidak pakai kitab. Namanya kan ajaran Ya. dari adat istiadat. Berarti adat istiadatmu milih-milih boleh membunuh. Bukan begitu maksudnya. Nah, maksudnya itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Gini, kan kau bilang tadi konsisten, ajaran istiadatmu tidak boleh membunuh. Ketika kau makan ikan itu kau membunuh ikan enggak? Hah? Maksudnya membunuh manusia tidak boleh. Nah, membolehkan membunuh ikan ini dari mana mereka tahu? Karena kebiasaan mereka. Ya berarti kau mengikuti kebiasaan manusia, bukan dari perintah Tuhan. Tidak menutup kemungkinan juga boleh menggauli bini, boleh menggauli orang tua. Kalau ajaran kau boleh kayak gitu, kau ikuti. Tidak begitu juga konsepnya. Enggak, kalau adat istiadatmu mengizinkan menikahi adik, menikahi ibu, apakah kau ikuti? Kalau pikiranku tidak mengikuti, ya saya tidak ikuti. Karena kan ada namanya naluri. Masa Ya berarti kau berarti kau masih bisa membantah aturan adat istiadatmu kan? Iya, masih bisa selagi itu masih diterima oleh hatiku, saya bantah. Tapi kalau selagi ada ajaran-ajaran yang baik, ya saya ikuti. Berarti kalau ada misalnya orang jahat di depanmu, kamu bunuh nggak sekarang? Kalau mereka melawanmu? Tergantung kondisi. Enggak. Ketika ada kamu berhadapan dengan begal, terus kalian harus berantem. Kalau enggak kamu yang mati, kalau enggak dia yang mati. Kenapa harus berantem kalau bisa lari? Kamu dikejar. Kalau saya bisa lolos, Enggak bisa, larinya lebih kencang daripadamu. tapi kalau lariku lebih kencang, gimana? Enggak, udah dinding di depan. Pokoknya lari aja. Kejedot dinding kepalamu. Pokoknya saya selamat. Intinya saya selamat. Macam mana selamat? Karena ada dinding di depan. Kecuali nama kau selamat, iyalah nama kau Abibal. Itu kan seandainya. Nah, berarti itu Abibal ya. Bagaimanapun kau masih bisa melanggar hukum adat istiadat. Tetapi ketika hukum Tuhan kita ada sanksinya. Sekarang aku tanya amamu satu lagi ya. Ketika kau mati kau pergi kemana? Pertanyaan bagaimana itu? Setelah kau mati, kau kemana abis itu? Ya, saya tidak tahu karena saya belum pernah alami mati. Jadi kau anggap semua perbuatan di dunia ini akan sia-sia aja? Tidak juga begitu. Kau percaya akan surga dan neraka? Belum pernah lihat, jadi belum bisa pastikan percaya atau tidak. Ya macam mana kau Tuhan aja kau belum pernah lihat tapi kau percaya ada Tuhan? Surga dan neraka kan konsep agama, bukan konsep. Tuhan itu konsep agama juga. Emang Tuhan itu konsep pemerintahan. Kau tidak meyakini surga dan neraka karena kau belum lihat. Tetapi kau bisa yakin dengan keberadaan Tuhan walaupun kau belum lihat Tuhan. Iya, karena saya ada sampai sekarang karena saya yakin ada Tuhan. Ada yang ciptakan saya. Iya, ada yang ciptakan kau. Ya, apa tadi kau bilang kau yakin enggak dengan surga dan neraka? Kau bilang enggak yakin karena aku belum pernah lihat. Tetapi kau yakin ada Tuhan. Tuhan ini belum pernah kau lihat sama sekali. Karena saya rasakan kehadirannya. Bisa contohkan kehadirannya seperti apa? Karena saya masih ada sekarang. Karena Ya.
ada alam semesta. Yang aku tanya itu bukan kehadiranmu, tapi kehadiran Tuhan yang kau imani itu seperti apa kehadirannya? Artinya kan ketika kita lihat matahari, lihat alam semesta, artinya kan kita bisa percaya ada yang ciptakan begitu. Kalau surga kau nggak percaya ada yang ciptakan? Bagaimana? Maksudnya surga kita belum lihat kok. Ya Tuhan kok bisa tak percaya kau? Dulu, Mika. Ini ada apa namanya si Robert Lele. Robert Lele, ngapain kau kesini? Iya, ini saya mau nantang kalian semua debat ini. Ada nggak yang mau debat dengan gue? Ya, aku mau debat dengan kau 30 menit. Temanya adalah kebiadaban Tuhan di Kristen. Temanya kebiadaban Tuhan di Kristen, kenapa nggak kebiadaban di si Nabi Ya udah. Muhammad? Mari kita bandingkan dengan kebiadaban Yesus, oke? Kenapa lu nggak mau kemarin kan lu nantangin? Kenapa nggak dibuat PK aja supaya? Kenapa Robert Lele? Berani Enggak, nggak? aku tanya. Tantang kau Berani sekarang lah. untuk membongkar Silakan. aib Yesus. Siapa yang Ya, mengkodok? oke. Jadi silakan. Ya, teman-teman ya. Tema kita kali ini adalah kebiadaban Tuhannya Kristen atau Nabi Muhammad. Ya, ini dia. Oke, kita pakai. Bentar dulu ya, kita ambil headset dulu. Buka kameramu. Kau ngadepin cewek aja kau, tutup kamera kau. Oke teman-teman ya. Udah damai kau sama Edis Robert? Belum? Saya nggak ada masalah dengan Edis. Sama pengajarannya kan? Ya, tentang pengajaran karena Kristen itu berpikir. Jadi kalau berbeda pendapat tuh nggak masalah. Kami bukan umat buta huruf. Mana ada nggak masalah, saling buka aib kau, banyak kan cerita kau. Justru Kristen sepanjang Buka sejarah yang aib berbeda keyakinan saling apa? bunuh. Kalau gara-gara si Metraton lah kami tahu Lina Wijaya jual Meki, kau apa pula? Nggak usah kau banyak cerita di sini. Agama kau yang paling banyak merusak peradaban, itu sejarah, fakta otentik. Nggak ada, tidak ada itu dalam umat Islam yang melakukan kitab loh. berisi. Yang pembantaian, Kalau udah yang- nggak usah kau banyak cerita. kalau Diam kau dulu, kita mau debat. pembantaian Nggak usah kau itu- diam kau, diam. Agama kau itu aibnya udah banyak nyebar, nggak usah banyak cerita. Kita kalau buka aib agama kau malah parah nanti. Kita buka aib Yesus di sini. Teman-teman perhatikan tema kita adalah kebiadaban Tuhan versus kebiadaban Nabi ya. Kalau Nabi versus Nabi parah lagi nanti teman-teman ya. Belum apa-apa udah main mute aja ya. Ternyata kalau seperti ini. Diam dulu, belum diam tahu. dulu. Udah diam dulu, nggak usah sok cool kau. Orang udah tahu siapa kau. Pesi kencing. Iya, orang juga tahu siapa kau kan. Udahlah diam kau. Orang toko pengacara nggak laku, diam kau. Nggak kayak Sinandar setiap hari. Diam kau. Orang juga nggak kayak kau. Iya, gue punya Udah kantor. diam dulu. Kau mau kantor kau jadi di tempat PS. Sorry ya, itu usaha. Ada kantor, ada usaha. Diakui dia teman-teman kalau itu. Aku cuma mancing aja tadi kan. Ternyata memang Emang ada diakui dia, usaha? kan. Iya diam udah. Gue Kantor bukan kau jadi tempat- gembel yang tiap Udah hari diam, parkir Tuhan di kau sini gembel. 24 jam. Ya Tuhan kau gembel. Banyak kali cerita kau Tuhan kau aja gembel. Kau Muhammad pula yang ngomong. gembel itu. Mana ada Nabi Muhammad itu kaya. Kau Tuhan kau Kayak di gembel. Udah diam, mana udah. sampai Udah kita bongkar ini kan aku ngutang kasih. gitu. Daripada Tuhan kau minta-minta, mending mengutang daripada Gak minta-minta. ada Tuhan minta-minta, kau. mereka menjamu. Ada. Gak seperti Ketika Tuhan kau mau Muhammad. Oke, ketika Tuhan kau minta keledai itu minta-minta nggak? Ngambil keledai Bukan orang nggak? minta. Makan kita nggak? Itu bukan Ngapain? minta. Minjam. Itu memang supaya tergenapi dalam Sakaria 9 ayat 9. Apa Gak tergenapi? seperti Nggak Nabi mampu Tuhan kau. kau. Nggak mampu Tuhan Hanya kau bermodalkan menciptakan keledai baru. Allahmu. Bahkan Tuhan kau dengar Robert. Hanya
Bahkan Tuhan kau punya kenti, bahkan itu nggak hidup. sangat miskin. Kau tau nggak? Di mana Mokondo, Allah? orang Mokondo, diam dulu, kau ganggu. Ketika Mokondo, Muhammad itu Mokondo itu masih ada kok kentinya untuk bayangin aja dipakai. sampai ngutang. Tuhan kau kentinya aja nggak kepake. Minta. Kenti Tuhan kau aja nggak kepake, lebih hina daripada Mokondo. Mokondo kentinya masih bisa dipakai, Tuhan kau punya kenti nggak kepake. Tuhan kau lu punya kenti nggak ada manfaatnya, jangankan badan Tuhan kau, kentinya aja nggak kepake. Tapi ini termasuk bagus ya. Tuhan mereka disetarakan dengan nabi ya. Ya, berarti level Tuhan Inilah, sama dengan manusia biasa ya. Kalau mau batu mau dibandingkan dengan Tuhan kami gimana? Yesus kok batu juga, batu jakar. Tuhan kok batu bukan juga, manusia batu lagi. dibuang. Ya, Yesus bukan manusia lagi, udah Bahkan batu Tuhan, lagi. bahkan Kau pastikan dulu Tuhan kami itu batu atau manusia, beda dengan Allahmu Tuhan kau yang bisa menghapus Tuhan kau dosa Robert itu Lele, batu. makan aja nggak cuci tangan. Memang nggak Tuhan kau sebanding aja makan dengan nggak cuci Allahmu. tangan. Allah Ya, nggak punya kita kelas. tekan ya. Tuhan kau ngambil upeti perawan, ngambil bini orang, kau tahu tuh. Tuhan kau Itu yang bukan untuk bapaknya, dikawini, jangan- tetapi untuk yang namanya jadi diberikan untuk kepada apa? bait Allah Untuk apa? supaya Untuk apa yang perawan? namanya Untuk apa? mengabdi kepada Allah. Kenapa Anda harus pernah perawan? lihat Kenapa segala harus perawan? sesuatu itu supaya mereka disucikan. Perawan itu kan suci. Karena meki perawan itu sempit, Lele. Kalau kau Tuhan hanya kau yang berpikir belum tentang dengar dulu. Meki, ya caramu berpikir ya iyalah. Loh, sama seperti memang Meki nabimu. itu dengar, Meki itu berkaitan dengan perawan. Tuhan kau minta Sama seperti Meki nabi perawan. kau kan. Berarti Tuhan kau membutuhkan Meki perawan. Kenapa? Cari yang Meki kalau bocil perawan kan sempit. supaya Loh, Tuhan kau bahkan Emang nabi anak-anak kau kayak bisa gitu? diambil kok. Tuhan kau bahkan anak-anak diambil. Bahkan Bukan Tuhan untuk kau keluar dari dicabuli. Meki perawan 20 tahun. Loh, kurang cabul Ya, apa seperti Tuhan si kau bahkan nabimu. kesenggol intil. Tuhan kau kesenggol intil, Robert Lele. Kecuali nabimu Bahkan Tuhan kau ngelihat Nabimu. Meki mamanya sendiri loh. sama bocil. Robert, Tuhanmu melihat Meki mamanya sendiri, Robert. Beda lah dengan Muhammad kawin sama bocil. Satu-satunya, kalau Nabi Muhammad melihat kelamin istrinya wajar. Tuhan kau melihat Meki mamanya dan Ya, cari yang istri perawan, mamanya kan? loh. Enggak, Tuhan bentar. kau kan mencari Robert, ya. Nabi. Jarak Tuhan Kawin kau sama dengan bocil. jarak lubang jarak keluar Tuhan kau dengan tai cuma 1 cm. Cara bicara Islam ya itu hanya tentang itu aja. Iya, jarak Karena Tuhan Hanya kau dengan seperti lubang Nabi, tai cuma 1 cm. kawin aja. Otak kalian hanya Masa tempat keluar Tuhan sama tai Besar aja. jaraknya dekat? Hah? Loh, ya karena kalian berpikirnya Robert, cuman Tuhan Bubuk kau yang Robert. keluar dari Meki. bukan nabi. Bentar dulu, Robert, cuman Tuhanmu yang Kalian keluar dari kawin-kawin di Meki. surga. Loh, yang mecahin perawan orang-orang Ilmu kan Tuhan menontonnya. nanti di surga. Nanti Allah Tuhan kau menonton. ditonton. Waktu mbak kau dikawinin Tuhan kau nonton. Ketika Waktu kau jadi Yesus bidadari mengawini surga. Waktu Yesus mengawini ditonton mamamu oleh kau nonton. Allah. Kau termasuk antri bapaknya Allah yang anaknya nonton. kawin. Kalian Bapak Yesus nonton anaknya mengawini jemaatnya Kristen karena ada nanti perjamuan kawin anak domba. Pada saat itu bapak yang lagi duduk yang nggak berpenis Iya, nonton yang anaknya yang kawin. berpenis mengawini Robert Lele dan mamanya karena nanti Robert Lele dan mamanya antri. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nanti perjamuan Jelas, kawin itu hanya anak kawin, domba kawin. teman-teman. Itu nanti bapaknya Yesus nonton anaknya kawinin si Robert Kalian- Lele yang diantri sama mamanya. Kawin. Seluruh orang Kristen diiringi Kawin. oleh Yesus. Ku tambahin lagi Robert Lele ya. Cuma Tuhan kau yang minum air ketuban. Jarak lubang tai dengan tempat keluar Tuhan jaraknya 1 cm. Ya, Tuhan kau tuh termasuk aneh. Jarak Tuhan kau dengan lubang tai cuma 1 cm. Minum air ketuban, nengok jembut pertama kali Tuhan kau. Memandang ke dunia, gunung ditengok, laut. Ini jembut yang dilihat oleh Tuhan kau. Satu-satunya Tuhan yang kesenggol jembut dan Ya, dia Tuhan dianggap Yesus. sebagai nabi oleh kalian.
Beda dengan Iya, Muhammad. satu-satunya Tuhan yang kesenggol Beda dengan itu Muhammad. jembut hanya Yesus, nggak ada lagi. Setidaknya Tuhan kalian lainnya. menganggap dia nabi. Siddhartha Gautama aja nggak dianggap Tuhan, dianggap orang suci. Tuhan yang keluar Dengan yang pertama Muhammad. sekali yang dilihatnya adalah Idil, Tukang yang kawin jembut, sama bocil. hanya Yesus. Daripada Tuhan Kau bayangkan, ku tambahin lagi ya, sama ku bocil. tambahin lagi ya. Cuma Yesus lah rambutnya ketemu dengan jembut. Cuma Yesus lah Setidaknya satu-satunya kalian Tuhan yang menganggap rambut Nabi. ketemu dengan jembut. hanya Beda dengan Muhammad. satu-satunya Tuhan di dunia ini yang pandangan pertamanya waktu keluar lewat jembut itu cuma Yesus, loh Bet. ku tambahin lagi, Tuhan ya. yang kesenggol Itil cuma Yesus. Ya, ku tambahin lagi. Tuhan kau tuh mau kondo, datang ke bumi telanjang, naik ke surga bawa baju dari bumi, miskin. Tuhan kau datang ke bumi telanjang, mau kondo Tuhan kau, naik ke surga bawa baju sebiji, nggak bawa koper. Kalau kotor bajunya, telanjang dia menggigil di pojok surga kedinginan, nggak ada ganti bajunya. Tuhan kau mau kondo, hidup mau kondo, harusnya Tuhan kau tuh datang ke Gimana? dunia Coba. ambil motor di abad 21. Coba kita jawab ya. Apa guna Tuhan kau untuk peradaban, Robert Lele? Silakan. Nah, Silakan jawab. jawab ya. Oke, jadi Tuhan kami itu mengajarkan kasih, makanya peradaban ini maju karena Kristen. Ya, Peradaban kalau Anda mana lihat, Kristen memajukan? Peradaban mana? sebentar, Setahu aku. saya jawab. Ya, kau sebutkan tanya peradabannya, kan? sebutkan peradabannya. Ya, Ya, kalau sebutkan kau peradabannya ya. lihat, sudah. Jangan cuma ngaku-ngaku aja aku juga bisa. Kalau kalian ya di Indonesia aja terbukti nggak ada Mana peradaban apa di Kristen? Indonesia. Setahu aku yang berusaha peradaban Kristen. Contoh Kalau adanya Dark Age, kalian Islam itu di adanya Indonesia Golden itu Age. kebanyakan miskin. Kau tengok ini. Kau lihat aja di Iya, Islam. mama kau tengok nih. Kau tengok ini pakai data kalau ngomong. National Geography, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Peradaban Kristen itu adanya Dark Age. Kalau peradaban Islam adanya Golden Age. Kau Mana ada sebenarnya Isaac seperti Newton itu. aja yang Iya, mana data kalau peradaban Kristen pernah memperbaiki peradaban mana? Kalau kau lihat Bukan aja di apa Indonesia, gejalanya. kita lihat aja di Indonesia. Kau nggak usah ngomong. Di mana? Indonesia Jauh-jauh paling aja banyak kumpul kebo. kesehatan Nih, aku tunjukkan terbaik data lagi nih. itu dari rumah sakit Kristen. Ya. Tunjukkan Yang sama dibilang, aku, sebentar, tunjukkan. sebentar. Nggak usah Pendidikan banyak cerita, terbaik data. itu dari Data. Kristen. Ya. Data. 10 orang Data terkaya mana? itu Data. Kristen. Data, oke, Ya. aku tunjukkan Kau Kristen. cari Ini aja di Kristen situ, nih. kau cari aja Ya, di ini aku situ. tunjukkan kau nih. Ini di Indonesia aja. Ya, Kalian ini bisa Indonesia, apa? Indonesia nih. Nih, Ya, ini Kristen silakan nih, cari. Kristen ini kita nih. Teman-teman, ini peradaban Kristen ya teman-teman ya. Kumpul kebo makin marak di RI, ini wilayah paling banyak. Ini menurut penelitian nih teman-teman ya. Saat ini teman-teman, yang kumpul kebo itu di mana? Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkap bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut peneliti muda Brin Yulinda Nurul Aini, ada 3 alasan mengapa pasangan Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo, karena susah cerai di agama kau. Dan ini dikeluarkan CNBC. Jadi kalau kau ngaku-ngaku, setahu aku peradaban yang kubilang, peradaban itu adalah sebuah situasi kondisi yang datang dari orang-orang beragama yang memperbaiki peradaban seperti yang kutunjukkan datanya ini. Setahu aku di Kristen itu adanya Dark Age, masa kegelapan. Kau tengok Paus membunuh 500 tahun pembunuhan, perburuan penyihir Kristen. Ya, kemudian itu Death cara Kristen. gini. Itu cara kau membeda agama Kau seperti mau- itu. Sebentar. Yang Ini kutanya kau itu data guna ilmiah. Tuhan kau bagi peradaban. Sebentar. Guna Tuhan kau bagi Ketika peradaban kau apa? ngomong tentang peradaban, Guna kau sadar peradaban Tuhan nggak kau buat peradaban bahwa apa? Islam itu hanya datang untuk membuat Guna kebodohan. Tuhan kau untuk peradaban apa? Kalau Tuhan ini. kami jelas Oke. dengan yang namanya ini. kasih, makanya mengajarkan kami Apa? untuk Mana ada ajaran berpikir. kasih? Nih kau tengok nih. Beda kau tengok dengan nih, ya. kalian. Nih. Apa yang Tengok bisa ini. kalian bangun itu? Nih kau tengok nih.
Kau tengok ini kebohongan Lihat kau. di Timur Tengah itu kebodohan nggak kau. ada itu. Hanya kerjanya perang, Ada, kawin, tengok. perang, kawin. Itu dia yang perang dunia satu agama Kau Kristen ngomong Islam. seperti itu. Perang salib Kristen atau Islam? Perang dunia Oh, kedua itu Kristen atau jelas. Islam? Yang membunuh itu banyak Islam. orang adalah Kristen. Ini kau tengok nih Islam datangnya, yang Nih, datang nih. mau merebut. Oh ya, nih. Makanya itulah. Coba kalian lihat aja imigran yang ada di Inggris. Mereka sudah Iya, pendatang tengok ini. tapi mau menguasai Tengok Inggris. Itu kan suatu Alah, banyak kebodohan. cerita kau. Kau tengok ini ya. Loh, Menurut itu nyata Tom yang Cruise, ada. 20th century Dimanapun kalian berada, and the pasti political kacau. violence by religion, kill by Ya, Christian, Kristen mayoritas Amerika. kill by Christian. Nih, kill by Christian of European Islam heritage. berada, Siapa yang bilang ini? pasti Yang rusuh. mengatakan bahwa orang yang paling banyak Iran membuat saja kerusuhan di sekarang dunia rusuh. adalah Kristen. Ini adalah Kristen kata siapa? Kalian Juan imigran Kol. saja Juan tidak tahu. Kol. Itu Apa aja. ini kau yang gak tahu Itu. diri? Apa ini? Udah, kau akui kalau mayoritas jelas. Kristen itu pernikahan sesama jenis, nikah sesama jenis di gereja. Ya, ini nih. Nikah sesama Baiklah. jenis. Apa kata Loncat-loncat apa lagi. kata Pakai data. takut malu? Islam itu sangat Nih. memalukan. Nih kill by Jadi Christian, imigran warna tapi biru. mau sok paling kasihan sekali kalian. Ini? Karena Apa buta laku ini? Pakai data mana datamu? Tuhan kau miskin. Tuhan kau miskin. Tuhan kau miskin. Tuhan saja kau pernah hutang, buta. kok. Tuhan kau juga pernah buta. Allah mu Kau kan batu. sebelum Nih, belajar kan gedein nggak aku ngerti nih. apa-apa. Tak ngapa-ngapain. Ya. Jadi Tuhan aku kami nih. itu Tuhan nggak kau perlu bisa uang. apa? Dah, Tuhan dah, kau aja ngemis-ngemis. tidak Diam bisa dulu. ngapa-ngapain. Ya, diam Tuhan korbet, kami diam bukan korbet. untuk Ini kau dengar, mengemis-ngemis cari kau duit. dengarkan aja ini Nggak perkataan seperti pendeta. Muhammad. Tuhan kau Modalnya Ini kau kawin. dengarkan aja. Lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, Gitu. gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Nih, Ini Yudas Beker. Yudas, ku tambahin lagi nih. Di dalam Yohanes 15 ayat Nih, orang Kristen. 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dah, ku tambahin lagi nih. Ya, sabar. Udah Main gitu thread di doang. sini. Hah? Nah, itu pernyataan dari pendetamu. Kalau mayoritas Kristen Indonesia, Nah, makanya kau pernikahan jangan sesama jenis akan potong-potong. terjadi. Kau tengok Kalau Amerika, yang pernikahan dikatakan sesama oleh jenis pendeta di Mel Amerika, Alcott, makanya itu segala hancur kalau sesuatu Kristen. Malu, itu Kristen lo yang namanya ngatain. membuat jadi contoh. Data dari Robert Kristen. jangan nangis, jangan Merah. nangis. Kau salah Nangis, masuk di sini. nangis. Nggak pernah Ini nangis. data. Nangis, Robert, merah Robert, muka. Robert, kau tengok nih, Robert. Kalian hanya bisa main mute aja. Iya, kau tengok ini. Aku lagi mengedukasi kau. Tengok nih, Robert. Sama seperti- PBB, mana ada pondok pesantren dibahas Itu nggak tentang mampu PBB? lawan saya. Tidak ada PBB. Kalian Muslim imigran Conference. saja. PBB kecam Itu mau untuk pastikan yang namanya terkait pelecehan orang. seksual terhadap anak. Itu sampah. Inilah kelakuan agama kau kalau jadi mayoritas. Kelakuan si PBB aja Nabi ikut kalian. campur loh, kelakuan Tuhan. Sama si- Kelakuan Tuhan kau. Mikirnya salah satu kelakuan kawin. Tuhan kau yang paling amoral adalah Tuhan kau memperlihatkan kentinya kepada seluruh makhluk. Sampai kami tahu bentuk kenti Tuhan kau. Itu paling perbuatannya nggak bermoral dari Tuhan kau adalah Tuhan kau membiarkan kentinya dilihat orang. Kau kasihan para pesundal itu ngeliat kenti Tuhan, jadi kepengen mereka. Itu paling biadab kelakuan Tuhan tuh. Paling biadab itu. Tuhan memperlihatkan kentinya Dengarkan. sampai-sampai si
dengarkan perkataan si Rudi Yohanes tadi, pendeta Melato kan? Nih Rudi Yohanes. Karena kalau nggak ada pilihan, kalau aku live pasti langsung di report. Jadi dengan adanya kawan-kawan dari umat Muslim, tapi bingkai kita bingkai NKRI ya, bukan bingkai agama. NKRI betul. Ya. Jadi terima kasih sehingga sudah mulai banyak orang tersadarkan. Kalau nggak itu, yakinlah, aku memang jujur berkata sama kalian, banyak juga oten-oten yang ganas. Makanya aku bilang, sekalipun Ada musik mereka juga. itu kan selalu mengatakan, oh mayoritas lebih berbahaya oten ini kalau mayoritas di Indonesia. Cari yang Mereka ada itu. musik. Cari yang ada musik lah. Cari yang ada musik, ini live di YouTube. Nanti kena. Yang ada musik. Ada kok. Dengar baik-baik teman-teman ya. Beginilah cara kami umat Islam mentreatment penghujat. Tidak ada harga diri penghujat di hadapan kami, bahkan harga diri Tuhannya pun nggak ada. Kenapa? Setiap fitnahannya kepada Nabi Muhammad hanya akan kembali kepadanya. Perhatikan, ketika dia mengatakan Nabi Muhammad Mokondo, dia nggak tahu kalau Tuhannya nggak pernah kerja. Tuhannya mau makan minta. Bahkan Matthew Henry mentafsir Filipi pasal 2 nomor 6 mengatakan Tuhannya miskin dan minta-minta. Tuhannya nggak pernah kerja, mau naik keledai ngambil punya orang. Nabi Muhammad mau naik kuda, beli. Bahkan Nabi Muhammad daripada minta-minta lebih baik menggadaikan hartanya. Ini loh harga diri seorang manusia loh. Lah Tuhannya mau naik keledai ngambil punya orang, mau makan minta punya orang, mau bayar pajak orang disuruhnya mancing, mau beli pedang juga orang disuruhnya jual. Dia nggak bisa. Inilah bukti ketika dia memfitnah penghujat Robert Lele ini, menghujat Allah, mengatakan Tuhan kalian, Tuhan kalian. Tuhannya ngambil bini orang, 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ya. Bahkan Tuhannya minta upeti perawan, Bilangan pasal 31, satu perikop kalian baca tentang hak merampas. Tentang terkait harta rampasan perang, Tuhan minta upeti. Bahkan Tuhannya peduli kepada perempuan perawan-perawan. Bahkan Tuhannya si Robert Lele teman-teman membuktikan kepada kita bahwa satu-satunya Tuhan yang tidak bermoral yang mempertontonkan alat vitalnya cuman Yesus. Hanya Yesuslah Tuhan yang bahkan sengaja menelanjangi dirinya untuk supaya dipajang gambarnya. Coba kalian bayangkan bagaimana anak kalian melihat ada laki-laki nggak pakai celana dalam pada saat dia disalib, dan Tuhan inginkan itu. Coba kalian bayangkan. Lalu ketika dia mengatakan nabi kalian doyan bocil. Setahu aku, kalau Nabi Muhammad menikahi istrinya, kami sudah buktikan secara akademik bahwa pernikahan anak usia 8-9 tahun itu bahkan secara akademik dan medis pun bisa. Kenapa? Ada fase puber dini. Ada, sudah ditemukan. Bahkan itu terbukti secara saintifik ada. Tapi yang nggak masuk akal Tuhan kau. Maaf. Tuhanmu ketika keluar dunia yang tengoknya bukan hambanya, tapi jembut. Itu pun jembut ibunya. Sementara Tuhan kau dalam packaging bayi itu punya kognitif Tuhan. Artinya dia punya pengetahuan dan kesadaran. Kau bayangkan itu. Kecuali kau akui Tuhan kau nggak punya kesadaran waktu itu. Kalian akui dulu kalau Tuhan kalian ketika dilahirkan bayi, iya betul-betul tidak memiliki kesadaran sebagai Tuhan. Maka dia tidak punya pengetahuan tentang bentuk itil dan bentuk jembut. Tapi kalau kalian, Tuhan kalian akui waktu bayi dia sudah memiliki kesadaran Tuhan, artinya dia sudah sadar bentuk itil dan bentuk jembut. Dan dia melihat itil dan jembut pada pertama sekali buka mata. Apakah ini Tuhan yang tidak cabul? Ini Tuhan yang baik ini. Bayangkan Tuhan yang punya kesadaran Tuhan pertama buka mata, yang ditengoknya adalah belahan lendir perempuan yang adalah ibunya. Kalau Nabi Muhammad keluar dari rahim seorang wanita, dia tidak memiliki kesadaran dan tidak ada satupun kita yang ingat bagaimana proses kalian keluar dari vagina orang tua kalian. Ada yang ingat bentuk vagina orang tua kalian? Ada nggak? Ada nggak yang punya ada tidak yang punya daya ingat ketika keluar dari vagina orang tuanya itu mengingat bagaimana bentuk kemaluan orang tuanya? Ada nggak? Tidak ada, karena kalian tidak memiliki kesadaran. Tapi Yesus sebagai Tuhan, apakah dia tidak memiliki kesadaran waktu dia keluar dari rahim seorang wanita? Kalau dia pada waktu itu sebagai seorang bayi punya kesadaran Tuhan, kalian bayangkan itu bagaimana dia melihat bentuk Ituel. Seorang Tuhan melihat Ituel. Ini yang dianggap Tuhan yang nggak cabul. Yang dilihat pertama Ituel dan lubang tai, itu yang dipandang pertama kali. Dan ini yang dianggap sebagai Tuhan yang benar. Bagaimana Robert Lele membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhannya secara moralitas?
Nabi Muhammad, kalaupun dia berjima dengan Sayyidah Aisyah, itu istrinya. Tapi ada yang memecahkan perawan mamanya sendiri. Dan dia memiliki kesadaran Tuhan 100% Tuhan. Kebayang gak kalian? Ada kesadaran Tuhan, tapi tubuhnya mungil, bayi, tapi dia punya pengetahuan Tuhan. Dia tahu mana towel, dia tahu mana dulu. Merah muka Robert Lele. Katanya tadi, karena Indonesia Islam tidak ada peradaban. Itu tuh Amerika itu mayoritas Kristen, pernikahan sesama jenis. Judi dilegalkan, film porno makin meluas. Itu tuh. Bahkan diakui oleh pendetanya sendiri, kalau mayoritas Kristen Indonesia, di mana kantong-kantong Kristen, biadab kalian Kristen, biadab. Rudi Yohanes juga mengatakan seperti itu. Yang mengatakan bukan kami umat Islam, tapi pendeta kalian. Pendeta kalian, apologet kalian. Biadab, ngemek kau di sini Robert Lele. Mencret, penghujat di hadapan kita. Dengar baik-baik ya seluruh Kristen yang ada di Indonesia. Kalau kalian bertanya tentang Islam, kami kasih ilmu. Tapi kalau kalian menghujat Nabi dan Tuhan kami, demi Allah, itu hanya menelanjangi Tuhan kalian. Wallah, uji aja kami kalau nggak percaya. Silakan kalian uji kami, para apologet Islam. Ketika kalian menghujat Nabi dan Tuhan kami, itu hanya menelanjangi Tuhan kalian kesekian kali, wallahi. Dan semua ucapan kami itu didukung oleh data kalian. Tuhan minta upeti perawan, ada datanya. Tuhan ngambil bini orang, ada datanya. Tuhan keluar dari vagina kesenggol itowel, ada datanya. Ya, Tuhan memiliki manusia memiliki kesadaran Tuhan, ada datanya. Ya, di mana dikatakan bahwa Yesus 100% human being, 100% God. Artinya ketika dia bayi, dia 100% Tuhan, memiliki kesadaran Tuhan. Kebayang nggak kalian kalau ada makhluk memiliki kesadaran Tuhan, dia keluar dari vagina? Tahu nggak dia bedanya Itwil dengan yang nggak Itwil? Dia punya kesadaran Tuhan. Dan bayangkan ketika Robert Lele menuduh Nabi Muhammad Mokondo, justru Tuhannya nggak bekerja. Tunjukkan kepada saya, ada tertulis Tuhan kalian pasti bekerja, bukan kemungkinan. Tunjukkan kepadaku Tuhan kalian itu berguna buat peradaban. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bertanya, apa gunanya Tuhan kalian bagi peradaban? Kalau kalian mengatakan ini penghujat, naik kalian ke atas. Mari kita bahas, apakah yang saya sampaikan ini ada data atau tidak. Saya undang satu orang Kristen yang bisa membuktikan saya sebagai seorang penghujat dengan membantah data saya. Yang mana yang mau kalian bantah? Naikin. Saya naikin satu. Panjang ini ya. Ya, Chelsea ya. Agamanya apa? Yang mengatakan saya menghujat, tolong tunjukkan bukti kalau saya bicara mengada-ada seperti Robert Lele. Ya. Saya bukan orang Kristen. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ada ajaran dalam Quran saya boleh membalas setimpal. Kalian menghujat, kami nggak perlu menghujat. Kami cukup bukakan data, komparasi saja. Ketika kau bilang Nabi kami cabul, justru menurut saya kalau ada manusia yang menyamar menjadi bayi, terlihat mungil, tapi punya kesadaran Tuhan dan keluar dari vagina, justru itu sebuah kecabulan. Kenapa? Dia sadar bahwa ini vagina. Itu bagi saya cabul. Salah masuk komal Robert Lele. Merah muka. Salah masuk komal Robert Lele. Robert Lele. Teman-teman, saya hanya menunjukkan kenapa saya naikkan Robert Lele, supaya kalian tahu ketika penghujat itu menghujat agama kita, demi Allah, kitab mereka membentengi penghujatan itu dengan menelanjangi agama mereka. Contoh, apa tuduhan Robert Lele yang kalian tangkap dari tadi? Nabi kalian Mokondo. Faktanya yang nggak pernah bekerja Tuhannya. Agama kalian merusak peradaban. Faktanya kita punya namanya Golden Age. Kristen punya namanya Dark Age. Bahkan saya sudah tunjukkan, menurut Juan Cole, yang paling banyak membunuh berdasarkan agama itu Kristen, not Muslim. Ya, you can see this. Ini dia datanya. Saya kan pakai data. Robert Lele dari tadi nggak pakai data. Nih, inform comment nih. 20th century death in war and political violence by religion. Kill by Christian nih. Nih.
Maka di mana pernah tertulis ada peradaban Kristen Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.